Coba kita lihat di dalam Yohanes pasal 10 ayat yang keempat. Kalau kita lihat di dalam Yohanes pasal 10 ayat yang keempat, firman Tuhan berkata seperti ini. Jika semua dombanya telah dibawanya keluar, ia berjalan di depan mereka, dan domba-domba itu mengikuti dia, karena mereka, bagaimana kita bisa mengikuti kalau kita tidak mengenal? Ia berjalan di depan mereka dan domba-domba itu mengikuti dia karena mereka mengenal suaranya. Dan saya diberkati dalam terjemahan bahasa Inggris, The Message digunakan kata because they are familiar with his voice. Saya mau tanya, kira-kira suara Roh Kudus familiar enggak buat kita? Saya curiga suara setan lebih familiar buat kita. Kalau setan ngomong peka banget kita ini. Tapi kalau Tuhan ngomong kita bilang ini Tuhan bukan ya. Hari ini tidak akan pernah mungkin kepekaan dibangun tanpa sebuah proses. Mungkin kalian bilang gini, kok semua lagi baik-baik, saya juga nggak sedang berencana menikah, saya juga nggak sedang ada niat pacaran atau apa. Makanya belajar mendengar suara Tuhan. Supaya nanti kalau udah seneng-seneng gitu sama seseorang, jangan dipimpin oleh nafsu. Kita harus dipimpin sama Tuhan. Nah tapi itu harus dibangun bukan waktu itu. Tapi harus dibangun mulai saat ini. Kalau Tuhan sedang memberi masa kelegaan buat hidup kita. Gunakan waktu sebaik-baiknya untuk kita melatih panca indera kita. Problem kita bukan tidak punya panca indera. Problem kita tidak punya panca indera yang terlatih. Itu bedanya. Semua orang punya kemampuan mendengar. Setuju gak itu? Semua orang bisa mendengar karena sumbernya ada di dalam. Nah masalahnya problem kita adalah terlatih atau tidak. Dengar baik-baik dan terlatih itu bukan bagian Tuhan tapi bagian kita. Itu sebabnya yuk berdialog dengan Tuhan.